Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Koalisi PKS Demokrat bisa lahirkan duet Anies Ahaye, ditulis oleh Ayas. Setelah sukses membuat Demokrat kubu Muldoko ditolak oleh Kemenkumham, nampaknya kepercayaan diri Ahaye meningkat. Ahaye makin bersemangat bergerilya untuk menyelamatkan suara partai. Lobi-lobi politik dengan partai lain juga sudah dilakukan. Pada akhirnya, Ahaye selaku Ketua Umum Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Sayhu, dan di kantor DPP Partai Demokrat pada Kamis 22 April 2021 lalu. Saat ini baik Demokrat maupun PKS sama-sama partai di luar pemerintahan. Kesamaan nasib ini kemungkinan membuat kedua partai tersebut melakukan pertemuan dan tidak mustahil akan berkoalisi di Pilpres 2024. Jika nanti pada akhirnya PKS dan Demokrat, maka berpotensi akan melahirkan duet Anies Ahaye. Suara kedua partai memang belum cukup untuk memenuhi syarat presidential threshold 20%. Kemungkinan kedua partai tersebut akan mengajak partai lain untuk berkoalisi. Partai yang paling mungkin bisa diajak berkoalisi mengusung duet Anies Ahaye adalah Nasdem dan PAN. Suka tidak suka, meskipun Anies tidak punya partai, Anies tetap berpotensi memenangi Pilpres 2024. Elektabilitas Anies menurut beberapa lembaga survei cukup tinggi, bersaing dengan Prabowo dan Ganjar. Anies tetap sosok yang menarik bagi beberapa partai seperti PKS, Nasdem, atau PAN yang tidak punya kader mumpuni. Bagi PKS tidak masalah mendukung Anies meskipun dia bukan kader partai. Yang terpenting PKS mendapatkan untung. Yang terpenting PKS bisa mendapat banyak jatah seandainya Anies menang. Sudah lama PKS tidak dapat jatah apa-apa. Terakhir kali mendapat jatah menteri adalah di era SBY. Era Jokowi benar-benar era paceklik buat PKS. Jokowi nampak tak sudi melirik kader PKS. Nasdem pun tidak masalah mengusung Anies. Nasdem sudah terkenal partai yang oportunis. Nalar politik Nasdem akan memburu siapapun yang potensial untuk menang, tak peduli ideologinya bagaimana. Seperti halnya PKS, Nasdem juga tidak punya kader potensial seperti Anies. PAN juga saya kira tidak keberatan mengusung Anies. Lebih-lebih PAN seperti partai yang sudah tidak laku dan tidak punya daya tarik. Jokowi pun ogah melirik kader-kader PAN. Suara PAN juga terus merosot. Keberadaan Amin Rais memang cukup menggerus elektabilitas PAN. Lebih-lebih PAN juga partai oportunis yang kerap main dua kaki. Siapa yang sudi memberikan PAN jatah tentu akan didukung. PAN benar-benar sudah tidak punya idealisme sampai-sampai mengemis mendapat jatah dari Jokowi ketika isu reshuffle menguat, padahal bukan partai pendukung pemerintah. Mungkin yang sedikit meragukan adalah Demokrat bersedia mengusung Anies menjadi capres dan Ahaye menjadi cawapres. Patut ditunggu. Jika melihat sikap egois dan merasa hebat dari SBY, nampaknya sulit untuk merelakan Ahaye hanya sebagai wakil. Apalagi berpasangan dengan Anies yang jelas-jelas bukan ketua partai. Ahaye sebagai ketua partai tentu lebih layak menjadi capres. Namun melihat realita, nampaknya SBY rela menurunkan egonya sedikit dan akhirnya mau mengusung Anies sebagai capres dan Ahaye sebagai cawapres. Suka tidak suka, SBY harus menyadari bahwa Anies jauh lebih potensial dibandingkan Ahaye. Meskipun Anies bukan orang partai, meskipun Anies tidak punya logistik besar, Pilkada DKI 2017 adalah bukti sahih betapa Anies jauh lebih berbahaya dibanding Ahaye. Menarik untuk ditunggu duet Anies dan Ahaye yang diusung oleh PKS, Nasdem, PAN, Demokrat. Mereka bisa bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain untuk memenangkan misi Pilpres 2024. Nasdem dan Demokrat bisa berperan sebagai pemodal utama karena memang punya logistik yang kuat. PKS dan PAN bisa atur strategi. Diakui atau tidak, PKS memang cukup jitu jika membuat strategi. Insting politik Nasdem juga cukup jeli. Pada pilkada sebelumnya, calon yang didukung oleh Nasdem banyak yang menang. Asalkan masing-masing bisa menurunkan ego, saya kira duet Anies dan Ahaye bisa menjadi duet yang potensial. Keduanya sama-sama muda. Anies ahli pencitraan dan ahli tata kata. Ahaye adalah ahli play victim. SBY juga bisa menjadi kingmaker yang cukup berbahaya. Meskipun sudah tua, prestasi memenangi Pilpres 2 kali berturut-turut tidak bisa diremehkan begitu saja. Satu kelebihan lain, Anies akan mendapat dukungan dari kelompok muslim ekstrem kanan seperti FPI, juga berpotensi didukung warga Muhammadiyah karena faktor PAN, serta didukung artis-artis yang baru hijrah. Mereka sangat senang bisa mendukung Anies seperti di Pilkada DKI 2017. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.